Manchester United menundukkan tuan rumah Arsenal dengan skor 3-2 pada pekan ke-23 Premier League 2025-2026 di Emirates Stadium, Minggu, 25 Januari 2026, malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini diraih Setan Merah lewat laga yang berjalan ketat hingga menit akhir. Gol Arsenal dicetak lewat bunuh diri Lisandro Martinez dan penyelesaian Mikel Merino. Manchester United memenangkan pertandingan melalui Bryan Mbeumo, Patrick Dorgu, dan gol penentu Matheus Cunha. Meski kalah, Arsenal tetap bertahan di puncak klasemen Premier League dengan koleksi 50 poin. Adapun Manchester United menembus 4 besar dengan raihan 38 angka dari 23 pertandingan. Chelsea berhasil keluar sebagai pemenang pertandingan pekan ke-23 Premier League 2025-2026. Bertamu ke markas sang tetangga, Crystal Palace, The Blues mampu menang dengan skor meyakinkan 1-3. Chelsea unggul terlebih dahulu berkat gol Estevao di babak pertama. Sementara di babak kedua, The Blues menambah keunggulan berkat gol Joao Pedro dan penalti Enzo Fernandez. Tuan rumah berhasil memperkecil kedudukan berkat gol Chris Richards. Tambahan 3 poin di Selhurst Park ini membuat Chelsea naik ke peringkat ke-4 klasemen sementara Premier League. Sementara sang tuan rumah harus mendekam di peringkat ke-15. Pelatih kepala Liverpool, Arne Slot, memberikan sinyal terkait masa depan Andy Robertson setelah The Reds menelan kekalahan dramatis 3-2 dari Bournemouth dalam lanjutan Premier League 2025-2026. Pelatih asal Belanda itu mengaku enggan berpisah dengan sang bek. Beberapa hari terakhir, nama Robertson mendadak ramai di bursa transfer. Sang bek dikabarkan menjadi target transfer yang serius oleh Tottenham di bursa transfer kali ini. Sang bek yang kontraknya habis di musim panas nanti dikabarkan tertarik pindah ke Tottenham. Ia bahkan dikabarkan sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Tottenham untuk transfer ini. Spekulasi ini semakin menguat setelah Slot mencadangkan Robertson di laga melawan Bournemouth baru-baru ini. Lantas apakah sang bek benar-benar akan dijual oleh Liverpool? Klub Serie A Italia, Napoli, akhirnya mencapai kata sepakat dengan Hellas Verona untuk mendatangkan penyerang muda asal Brasil, Giovane, pada bursa transfer kali ini. Kesepakatan tersebut menandai langkah serius Napoli dalam memperkuat sektor penyerangan menjelang musim kompetisi baru. Kepastian transfer Giovane dikonfirmasi oleh jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano. Dalam laporannya, Romano menyebut bahwa Napoli dan Hellas Verona telah menyetujui seluruh detail utama kesepakatan, termasuk struktur pembayaran serta klausul tambahan. Total nilai transfer dilaporkan mencapai 20 juta euro, dengan paket add-ons yang telah disepakati kedua belah pihak. Luke Cha, yang kini menjadi bagian dari Nottingham Forest, diumumkan secara resmi pada hari Jumat, bergabung dengan status pinjaman dengan opsi pembelian dari Napoli dengan paket total sekitar 40 juta euro. Saya sangat bangga mengenakan seragam bersejarah dan penting ini, dan bermain di Premier League adalah kehormatan bagi saya, ujar pemain tinggi asal Italia ini dalam wawancara pertamanya dengan Nottingham Forest. Luke Cha menyatakan bahwa ia merasa terhormat dapat bergabung dengan klub yang memiliki sejarah dan kebanggaan seperti Nottingham Forest. Saya sangat mengenal klub ini. Saya ingin datang, dan mereka sangat menginginkan saya. Jadi ini adalah pilihan dari hati karena saya benar-benar ingin datang ke sini dan memberikan segalanya untuk tim. Dan yang terpenting, membantu seluruh kelompok. Luke Cha juga menambahkan, begitu Nottingham Forest menghubungi saya dengan kesempatan bermain di Premier League, itu adalah pilihan pertama saya karena bermain di Premier League telah menjadi impian saya sejak kecil. Dan sekali lagi, saya ingin berterima kasih kepada klub dan seluruh staf atas kesempatan ini. Chelsea, Manchester United, dan Liverpool kabarnya memburu bintang muda baru di Inggris. Bocah berusia 17 tahun jadi incaran 3 raksasa Premier League itu. Adalah Issa Alao yang jadi incaran Chelsea, MU, dan Liverpool itu. Bintang Sheffield Wednesday tersebut masuk buruan ketiganya. Melansir Daily Mail, MU kabarnya sudah mengajukan penawaran senilai 400.000 pound dan biaya tambahan lain. Namun, Chelsea kabarnya datang dengan tawaran lebih besar, yakni 600.000 pound. Issa Alao, pemain kelahiran 17 November 2008, kini membela Sheffield Wednesday. Ia baru saja menjalani debut profesionalnya bulan ini. Alao bermain di Piala FA melawan Brentford, 10 Januari lalu. Kemudian akhir pekan lalu, ia juga menjalani debut di Championship saat melawan Portsmouth.
Pemain berposisi bek kiri itu kabarnya membuat Chelsea kepincut. The Blues, yang gemar mengoleksi pemain muda, ditaksir akan mendapatkan Alao. Klub raksasa Spanyol, Barcelona, resmi mengamankan masa depan salah satu talenta mudanya, Ebri Matunkara, dengan menyepakati kontrak baru pada hari ini. Kepastian tersebut sekaligus menegaskan komitmen Barcelona dalam menjaga dan mengembangkan pemain-pemain muda potensial hasil pembinaan akademi klub. Kabar perpanjangan kontrak ini dikonfirmasi langsung oleh jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano. Dalam unggahannya, Romano menyebut bahwa Ebri Matunkara telah menandatangani kontrak baru bersama Barcelona setelah sebelumnya kesepakatan antara kedua pihak telah tercapai. Proses ini menjadi kelanjutan dari laporan sebelumnya yang menyebut bahwa penandatanganan kontrak baru tinggal menunggu waktu. Agreement Done, tulis Romano, menandai rampungnya seluruh proses negosiasi antara pihak klub dan pemain. Dengan demikian, masa depan Tunkara di Camp Nou kini dipastikan aman dalam jangka waktu ke depan. Laga PSG versus Los pada pekan ke-18 Liga Prancis Ligue 1 2025 hingga 2026 berlangsung di Parc des Princes, Sabtu, 17 Januari 2026, kick-off pukul 3 waktu Indonesia Barat. Paris Saint-Germain meraih kemenangan telak 3-0 atas Lille. Kemenangan ini diraih PSG lewat 2 gol Ousmane Dembélé pada menit ke-13 dan 64, serta 1 gol Bradley Barcola pada menit 93. Hasil ini memastikan PSG bangkit setelah kekalahan 0-1 dari Paris FC di Coupe de France pada babak 32 besar. Kemenangan kandang tersebut juga mempertegas dominasi PSG atas Lille di ibu kota Prancis. Dari kubu tim tamu, Lille tampil tanpa Kelvin Verdong. Bek timnas Indonesia itu tidak masuk dalam starting 11 maupun daftar pemain cadangan saat laga PSG versus Los digelar. AS Monaco sempat menjadi pelabuhan baru bagi Paul Pogba setelah sang gelandang resmi berpisah dengan Juventus. Klub Ligue 1 itu membuka pintu lebar bagi Pogba yang baru saja menyelesaikan masa sulit dalam karirnya. Kepindahan tersebut sempat disambut antusias oleh publik Stade Louis II. Pogba diharapkan menjadi sosok penting yang membawa pengalaman dan kualitas juara dunia ke dalam skuad Monaco. Namun, harapan itu perlahan mulai teredam. Cedera demi cedera membuat Pogba sulit benar-benar hadir di lapangan sejak kedatangannya. Situasi inilah yang kini memicu rasa frustrasi di internal klub. AS Monaco harus menghadapi kenyataan bahwa investasi besar mereka belum memberikan dampak nyata. Mason Greenwood kembali mencuri perhatian bersama Marseille. Penyerang berusia 24 tahun itu menorehkan hat-trick saat Marseille menghancurkan klub kasta ke-6, Bayeux, dengan skor telak 9-0 pada ajang Coupe de France, Rabu, 14 Januari 2026, dini hari waktu Indonesia Barat. Laga yang berlangsung timpang tersebut menjadi panggung lain bagi Greenwood untuk memamerkan ketajamannya sekaligus menegaskan peran vitalnya di lini depan Les Pochettins. 3 gol Greenwood tercipta dalam skema yang beragam dan menunjukkan kompletnya kemampuan sang penyerang. Gol pertama lahir pada babak pertama melalui skema serangan balik cepat, diselesaikan dengan tembakan kaki kiri dari sisi kanan kotak penalti. Greenwood kemudian menambah gol kedua di awal babak kedua lewat penyelesaian jarak dekat, sebelum menutup malam sempurna dengan gol ketiganya pada sentuhan terakhir pertandingan. Menariknya, Greenwood dipercaya mengenakan ban kapten pada paruh kedua, sebuah sinyal kepercayaan penuh dari tim pelatih. Untuk pertama kalinya sejak 2014, Marc-Andre ter Stegen akan mengenakan seragam klub selain Barcelona. Kiper berusia 33 tahun itu dipastikan bergabung dengan Girona dengan status pinjaman hingga akhir musim. Kepindahan ini menandai babak baru dalam karir panjang ter Stegen di Spanyol, setelah lebih dari 1 dekade menjadi bagian penting dari skuad Barcelona. Selama periode tersebut, ia identik dengan kesuksesan klub di level domestik maupun Eropa. Di balik keputusan itu, terdapat konteks yang lebih luas. Musim ini berjalan tidak mulus bagi ter Stegen, baik dari sisi kebugaran, menit bermain, maupun dinamika internal klub yang ikut memengaruhi posisinya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, agar tidak ketinggalan berita bola terbaru setiap hari.